Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama channel saya Fernanda Napi Siregar atau juga artis koperasi. Selamat bergabung, welcome di akun YouTube saya. Semoga arahan ataupun pendapat yang bisa saya sampaikan hari ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, pendiri koperasi harian ataupun buat para penagih koperasi harian ataupun buat para staf-staf koperasi harian. Jadi di sini saya sedikit ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya tata cara menghandle atau mengendalikan seorang penagih agar tidak terjadi manipulasi data ataupun yang disebut dengan korupsi ataupun yang disebut dengan DK drop kantong. Kalau berat kata istilah di koperasi hariannya Bang kelilingnya. Jadi sebenarnya drop kantung itu terjadi karena ada kesempatan. Jadi si penagih tersebut mengajukan pinjaman ke kantor, sedangkan pinjaman tersebut ternyata kita ACC tapi tidak sampai kepada pihak si nasabah ataupun ke oknum nasabah tersebut, dan duitnya dipakai oleh si penagih. Dari ibarat kata pinjamannya 1 juta, cicilannya 50.000 dipakailah oleh si penagih. Jadi jika sempat uang tersebut dipakai oleh si penagih, cara mengecek di pembukuannya ataupun cara menelitinya di pembukuannya, lihat mana angsuran yang paling lancar. Sebab terjadinya korupsi ataupun terjadinya manipulasi data bank keliling ataupun terjadinya permainan penagih, rata-rata di dalam angsuran pasti dilancarkan oleh dia, jarang dibikin macet itu. Kalau tidak, si penagih tersebut biasanya dia bakalan nyicil 1-10, lalu dia mencari rumah yang kosong. Di rumah kosong tersebut dia bertanya ke kiri kanan tetangganya, orangnya sudah berapa lama pindah. Akhirnya ketika diikuti oleh si pengawas tersebut mengikutinya tidak teliti ataupun tidak hati-hati, akhirnya ditunjukkanlah dengan si penagih, inilah rumahnya Pak. Datanglah si pengawas ini. Kadang kebanyakan yang pengawas-pengawas bank keliling ini yang kerjanya cuma duduk manis doang, yang bisanya cuman, kalau bahasa trennya kami di Kabupaten Tangerang ataupun daerah Rajak sekitar, kangkung genjer, alias manipulasi, alias diangkat pun dia jadi pengawas tapi dia tidak mengerti artinya pengawas itu apa. Makanya kalau kita sudah diangkat jadi pengawas ataupun staf di koperasi harian ataupun simpan pinjam, maka betul-betullah diawasi rekan-rekan kerja kita ataupun karyawan penagih kita. Ketika si penagih kita betul-betul sudah senior ataupun betul-betul sudah suhu daripada kita, ilmu yang perlu kita kunci agar masalah tersebut bisa kita handle secepatnya. Yang pertama, ketika kita mengikuti si penagih, kita pahami dulu lapangannya, kita ikutin dulu. Hari kedua kita ikutin lagi si penagih, tapi promisnya tetap di tangan kita. Hari ketiga kita ikut lagi si penagih, tapi promisnya tetap di tangan kita. Hari keempat kita ikutin lagi si penagih, tapi promisnya tetap di tangan kita. Ketika lapangannya ini sudah hafal, sudah terkunci dengan kita lapangan tersebut, barulah dipegang promis tersebut, lalu di-call lah promis tersebut. Ketika di-call situ, mana yang ditunjukkan oleh si penagihnya rumah-rumah kosong ataupun si penagih tersebut bilang konsumen ini menitip ke si A, ke si B, ke si C, itu hati-hati. Karena sering terjadinya korupsi si penagih bank keliling ataupun penagih koperasi harian itu rata-rata dari tempat nasabah yang berkelompok satu. Itu sering terjadi itu. Apalagi buat penagih zaman sekarang, luar biasa ilmunya, tinggi-tinggi, tapi tinggi dalam ilmu menipu. Kalau dalam ilmu bekerja masih kurang, karena sebenarnya pekerjaan koperasi simpan pinjam ini ataupun yang disebut dengan bank keliling, kalau menurut saya pekerjaan paling enak. Kenapa pekerjaan paling enak? Di pekerjaan kita ini kita bisa menciptakan penghasilan kita berapa aja. Yang penting kita tahu cara berbicara dalam menagih,
kita punya mental dalam menagih, kita punya tata krama dalam menagih, kita punya sopan santun dalam menagih, dan kita juga harus tegas dalam menagih. Dan yang keenam, kita harus tajam dalam menagih. Tajam itu omongan kita itu harus tajam pasti kepada konsumen tersebut. Jadi ketika kita sudah ngelakuin yang saya sebut tadi, yang 6 tadi, maka kita harus bisa menekankan bagaimana tagihan kita itu biar angsurannya itu betul-betul terkunci ataupun betul-betul bisa bayar konsumen itu sama kita. Ketika konsumen itu bisa kita tekankan bayar bagaimanapun caranya kita, yang penting jangan pakai cara kekerasan, angsuran konsumen tersebut bisa bayar. Nanti semakin pembayaran konsumen ini semakin cepat, bakalan terjadilah dia di situ perjalanan drop yang lumayan. Yang dimaksud dengan perjalanan drop yang lumayan, semakin cepat nasabah ini membayar, berarti semakin dikit sisa angsurannya, semakin cepat dia bakalan mengambil pinjaman kembali. Itulah cara kuncinya mengejar drop. Udah itu cara kuncinya lagi mengejar drop, kita harus tahu target kita berapa. Contoh target tagihan kita satu hari 2 juta. Bagaimana target saya ini harus besar? Jadi di sini banyak rekan-rekan belum paham bagaimana kalau targetnya 2 juta. Itu dropannya rata-rata 2 drop, kalau targetnya 2 juta itu dropannya rata-rata hanya 40 juta kalau dikalikan 5%. Berarti kalau targetmu 2 juta, 50 juta lah dropan. Sebesar-besarnya itu 55. Bagaimana caranya agar targetmu bertambah dari tagihanmu yang 2 juta ini? Kalau berkata 2 juta ini nggak dapat full duitnya, nggak dapat 100% konsumen itu membayar. Nah, ibarat kata contoh dia cuma dapat 1.500.000, usahakanlah bertambah nasabah baru ataupun titik baru itu minimal pinjaman 300-200. Ketika kita memberikan pinjaman kepada si konsumen ataupun ibu-ibu ataupun bapak, kita sampaikan, saya berikan sama ibu ataupun bapak pinjaman harian, pinjaman tersebut memang kecil buat di awal, cuman jangan nyampe di belakang hari saya ada masalah dengan siapapun. Karena kita sama-sama mau, jangan nanti di belakang hari ada omongan kalau saya rentenir ataupun yang nggak jelas ini itu. Saya tidak memaksa bapak dengan ibu ingin minjem ke kantor kita. Ketika si konsumennya udah deal, nah, tanggal 1 sampai tanggal 20 kita tekan terus kejar yang baru, kita tekan terus kejar yang baru dari target tersebut. Kalau buat konsumen yang lama, kalau bisa, kalau dia tidak sampai habis, jangan dulu di drop. Jangan dulu di drop, karena konsumen yang sudah tertulis di buku ataupun yang sudah ada di data pinjaman kita itu tidak bakalan hilang kemana-mana. Tapi kalau konsumen yang baru, kalau tidak kita bikin titik-titik lokasi yang baru, tempat-tempat lokasi yang baru, bakalan penghasilan kita segitu-segitu aja. Itu ilmu menciptakan drop dan tagihan yang normal. Ilmu menghandle penagih yang kayak saya sampaikan tadi. Setiap kalau ada penagih kita yang senior, yang paling utama kita ikuti dulu resotnya si penagih kita ini. Pas kita ikuti langsung kita tandai promisnya. Jangan terlihat sama dia kalau kita curiga dengan dia. Yang pertama. Nomor 2, pancinglah dia dengan rekan-rekan, memberikan dia makan minum. Pura-pura lah rekan-rekan bercerita kalau rekan-rekan dulu punya masalah ataupun gini. Kata contoh membahas uang masuk. Padahal tujuan kita biar bisa ngoreksi di mana kesalahan si penagih tersebut. Hari pertama sudah kita cek, dibikin tempat promis dia sendiri. Ketika si penagih ini menagih, kita bikin tempat promis kita. Jadi ketika dia menagih, minta promisnya tandai. Yang dibilang tandai itu ditandai di sebelah kiri atau sebelah kanan patokan di mana lokasi si konsumen tersebut. Jalan lagi pas ketika naik motor, si penagih ini keluarkan promis, tandai lagi. Kalau dia bilang, Pak ini orangnya tadi kelewat, jangan terima promisnya. Ternyata sudah dicek, result ini sampai akhir ada kurang lebih 10 orang lagi yang belum ditandai. Rekan-rekan isilah bukunya dulu. Ketika rekan-rekan mengisi buku, angsuran dari penagih tersebut sudah ditandai pagi-pagi. Nah, tiba-tiba rekan-rekan yang mengisi angsuran. Nah, besoknya ikuti lagi. Lihat raut wajahnya si penagih kita dengan si nasabah. Lihat HP-nya si penagih kita dengan si nasabah. Kebanyakan penagih yang pintar menyeleweng ataupun pintar berkorupsi ataupun pintar yang maling lah gitu dibilang kan, itu rata-rata kalau dia nagih, mak ada titipan nggak, dia agak melotot, mak ada titipan, raut wajahnya agak kusam gitu, agak tegang. HP-nya sering main itu buat SMS ke konsumen yang ada. Dia bakalan bilang minta tolong ya om, minta tolong ya bu, tolonglah dulu bantu bu, saya lagi dicek, minta tolong. Nah, itu hati-hati. Itu hati-hati buat para pengawas dimanapun. Jangan pernah intoleransi kepada penagih-penagih yang nakal.
Tapi ketika kita belum hafal lapangannya tersebut, kita pura-pura diam, jangan dulu kita laporkan kepada pimpinan kita. Kenapa saya bilang jangan dilaporkan kepada pimpinan kita? Takutnya dia lari. Jadi kalau kita sudah menghafal lokasi dia, sudah kita hafal wilayah dia, kita cek di pembukuan dia dari tanggal 1 sampai tanggal berapa, kita ikutin dia. Ngeceknya gimana Pak? Itu angsuran itu satu-satu dari atas sampai bawah. Kita cek satu-satu, cek pelunasannya satu-satu dari jumlah saldo sampai ke kanan. Kalau sudah ketahuan berapa sisa hutangnya nasabah itu tidak terjadi di situ ada saldo muncul, kita sudah hafal lapangannya. Pas di lapangan cara pembalasnya gampang. Bagaimana cara pembalasnya? Ditampar aja kepala si penagih itu, berarti dia maling. Kalau rekan-rekan tidak berani menampar kepala si penagih tersebut, nama konsumen yang dipakai datanya oleh dia, rekan-rekan datang ke konsumen tersebut, betul apa tidak Bapak pinjam ini? Kalau dibilang betul, kalau soalnya si penagih mau berhenti, itu aja cara gertak konsumen. Ini si penagihnya mau berhenti, mau pulang kampung. Saya nggak mau ada masalah di belakang hari. Kalau ibarat kata nanti saya yang udah nagih, ibu bilang bukan ibu yang pakai, saya nggak ada urusan lagi. Nah, itu kunci-kuncinya kan. Jadi banyak yang harus kita pelajari dimanapun berada, buat para pengawas-pengawas koperasi, ataupun bagaimana caranya meningkatkan penghasilan kita ataupun dropan kita. Karena kerja bank keliling ini dibilang susah-susah gampang, enak-enak gampang. Tapi kalau di tahun 2017 sampai tahun sekarang ini, ngerinya di tahun 2002-2023 ini banyak zaman sekarang ini penagih itu yang suka-suka kabur ataupun lari dari hutang ataupun mereka kabur meninggalkan hutang. Jadi waspadalah buat rekan-rekan dimanapun, hati-hati rekan-rekan dimanapun dalam memilih karyawan. Betul-betul disimak karyawannya layak apa enggak, yang namanya duit tetap diikutin. Apalagi buat si pemilik uang, walaupun ibarat kata di situ ada pengawasnya, ada penagihnya, ada manajernya, tetap harus diikutin. Kenapa? Karena ada kesempatan lah maka ada terjadi penyelewengan. Nah, itu satu. Udah itu masalah pekerjaan juga, buat penagih kebanyakan zaman sekarang ini penagih ini banyakan mengeluh. Kenapa dibilang banyakan mengeluh? Kebanyakan permintaan bonus tapi hasil kerja tidak ada. Itu harus disimak sama rekan-rekan semuanya. Itu harus dipahami kenapa saya berbicara seperti ini. Karena sering terlihat di lapangan, ya ngeri persaingan kita sekarang ini. Padahal kita koperasi simpan pinjam ataupun koperasi harian, kita tidak membungakan, tidak melipat gandakan bunga. Tergantung skill cara kita nagih. Intinya kalau kita menagih, mulut kita tajam dalam berbicara, penampilan kita oke. Nah, mudah-mudahanlah sukses kita di bidang penagihan. Kalau kira-kira dimanapun rekan-rekan punya anak buah yang sudah hampir 1 tahun, tapi dropan dia tetap dari 30, 40, 30, 40, 50, kalau menurut saya biar bisa lapangannya bagus dibuang itu anak buahnya. Kenapa dibuang anak buahnya? Karena tidak mampu lagi IQ dia ataupun otak dia berpikir untuk menciptakan dropan tersebut. Karena yang mau kita temui ini ribuan orang ataupun ratusan orang. Kita harus bisa menyipati hati orang perseorangan. Jangan terjadi ada ibarat kata contoh penagih, dia sok keras, sok galak, dia bilang sama konsumennya, nama-nama hewan bangsat lah, anjing lah gitu, ini yang kotor-kotor cakap-cakapnya. Tapi ketika ditagih, dia cuma bilang di kantor gini 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 gini, saya tegas, tapi hasilnya tong kosong nyaring bunyinya. Menagih itu bukan seperti itu. Karena kontestasinya dalam bank keliling ataupun koperasi simpan pinjam yang namanya berkantor, di situ ada namanya papan target dan juga papan persentase harian. Disitulah ketahuan berapa persen tagihan kita. Nah, itu sedikit saya sampaikan sama rekan-rekan. Cuman di sini saya sama rekan-rekan semuanya, mohon maaf, kepala saya lagi pusing sedikit karena saya pusing banyak di sini. Saya tinggal di daerah Kabupaten Tangerang. Saya usahanya hancur, sekarang saya bekerja dengan orang yang baik hati yang menolong saya, yaitu Bapak Nasution. Banyak musuh-musuh saya di sini. Musuh-musuhnya itu nggak pernah saya jahatin. Tapi mereka orang-orang jahat yang cemburu ketika kita maju ataupun ketika kita sukses. Jadi hati-hatilah dalam berteman buat sama-sama rekan-rekan koperasi karena kebanyakan orang yang kita tolong membunuh kita dari belakang. Itu hati-hati. Tapi jangan takut, hukum karma itu berlaku, hukum Tuhan itu berlaku. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Mudah-mudahan dimanapun berada rekan-rekan selalu support YouTube saya, jangan lupa di subscribe, kalau ada salah diralat. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan tadi sama rekan-rekan, dan saya harapkan sama rekan-rekan dimanapun yang membuka usaha koperasi, usahakanlah buat para pemimpinnya semuanya akur. Yang saya sebutkan buat para pemimpinnya akur, kalau si anak buah ini sudah pernah korupsi, ya kalau bisa jangan saling diterima, biar usahanya sama-sama maju. Dan juga buat dimanapun kira-kira rekan-rekan yang ingin bekerja sama dengan koperasi konsumen suci mandiri Jaya ataupun menanam saham, kita menerima seluas-luasnya. Kita menerima perbagian untung ataupun perbagian hasil. Karena koperasi konsumen suci mandiri Jaya, kita telah memiliki badan hukum yang kuat, kita telah didaftarkan di RAT, ataupun kita mudah-mudahan di tahun 2024 target kita mencapai 10 kantor di daerah Jabodetabek. Semangat, semangat, semangat buat dimanapun, buat you yang munafik ataupun rekan-rekan yang otaknya kotor-kotor, nggak perlu saya sebutkan siapa namanya, situ paman-paman saya, bekas sampah-sampah yang pernah ikut sama saya. Mudah-mudahan you orang sukses selalu, you orang kaya selalu, tapi you orang mikir, nggak usah bekerja menjilat, tapi kerjakanlah kerjaan rekan-rekan dengan bukti nyata. Senakal-nakalnya kita pakai hati bekerja, tulus namanya. Jadilah orang yang tulus, orang yang niat, orang yang membuktikan bahwa dirimu siapa. Karena pengalaman saya bekerja di koperasi ini, alhamdulillah saya kurang baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa sehat selalu untuk kita semua.